Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Yustika Anastasia dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani merupakan bidang dari manajemen pada umumnya yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kepegawaian. Proses ini terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Jadi, yang dimaksud dengan manajemen sumber daya insani adalah suatu perencanaan yang telah disiapkan untuk mencapai suatu tujuan organisasi, baik yang bersifat materi maupun imateri melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, selanjutnya ada tujuan dari manajemen sumber daya insani. Tujuan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Insani dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya insani tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu ada tujuan kemasyarakatan. Tujuan di sini yaitu dengan bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan bagi organisasi. Yang ketiga yaitu ada tujuan personal. Tujuan ini membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada tujuan organisasional. Tujuan ini memastikan bahwa manajemen sumber daya insani berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang urgensi manajemen sumber daya insani. Menurut Malayo Hasibuan, urgensi manajemen sumber daya insani dapat dilihat dari 6 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif politik. Secara makro, sumber daya insani merupakan hal terpenting yang dimiliki suatu organisasi. Sumber daya insani yang terdidik, terampil, cakap, disiplin, tekun, kreatif, idealis, mau bekerja keras, kuat secara fisik dan mental, setia kepada cita-cita dan tujuan organisasi akan sangat berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan dan kemajuan organisasi. Yang kedua ada perspektif ekonomi. Dalam perspektif ini, manajemen sumber daya insani dipahami sebatas kepentingan ekonomi semata seperti modal besar atau kekayaan alam yang melimpah tanpa berusaha melihat kaitannya dengan dimensi yang lain. Prosedur kerja sebagus apapun tidak akan memberikan manfaat secara efektif, efisien, dan produktif apabila manusianya tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada perspektif hukum. Dalam organisasi apapun terdapat berbagai ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan organisasi dan anggotanya yang harus diwujudkan, dibina, dipelihara, dan dikembangkan agar tidak menimbulkan distorsi atau gangguan yang berdampak negatif terhadap berlangsungnya hidup organisasi. Selanjutnya yang keempat ada perspektif sosio-kultural. Dalam perspektif ini, bekerja tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik semata, melainkan juga memenuhi kebutuhan sosiokultural seperti nilai yang hidup dan dipegang teguh dalam organisasi. Yang kelima ada perspektif administrasi. Keberhasilan kehidupan organisasi dapat tercapai tergantung kepada kemampuan mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
termasuk sumber daya insani dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang keenam, yaitu ada perspektif teknologi. Perspektif ini, relevansi dan pentingnya manajemen sumber daya insani tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi dituntut untuk bisa memanfaatkan berbagai kemajuan tersebut melalui suatu manajemen sumber daya insani yang tepat. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.